Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, saya Taruni Madya Sania Benika Dian Savitri, beserta rekan saya Taruna Madya Muhammad Rian Kurniawan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai perencanaan pembangunan kereta gantung sebagai wisata dan pengurai kemacetan di Batu, Jawa Timur. Di sini anggota kelompok kami yaitu ada saya, Sania Benika Dian Savitri, beserta rekan saya yaitu Muhammad Rian Kurniawan. Daftar isi dari presentasi kami kali ini yang pertama yaitu ada latar belakang, yang kedua ada peta wilayah dan pembagian zona, yang ketiga ada data wilayah studi, yang keempat ada land use, yang kelima ada kuat tarik tiap zona, dan yang keenam ada perhitungan. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang pada studi kasus ini yaitu Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman budaya, seni, dan keindahan alam. Hal tersebut tentunya menjadi alasan bagi wisatawan untuk datang berkunjung ke Indonesia. Sejalan dengan perkembangan dunia pariwisata di Indonesia, maka dilakukan usaha-usaha untuk lebih menonjolkan apa yang dimiliki Indonesia, baik dari segi alam maupun buatan yang sudah tercampur dengan nilai budaya dan seni. Hal tersebut tentunya menjadi alasan bagi wisatawan untuk datang berkunjung ke Indonesia. Dalam hal ini, kami menggunakan studi dari kemacetan untuk menggunakan kereta gantung tersebut untuk mengurai kemacetan yang diakibatkan dari banyaknya wisata yang ada di Batu, Jawa Timur. Yang kedua yaitu peta wilayah dan pembagian zona. Pada peta wilayah studi kami ini yaitu kami membaginya menjadi 3 zona. Yang pertama ada zona 1, yang kedua ada zona 2, dan yang ketiga ada zona 3. Pembagian zona tersebut, zona 1 terletak di Kecamatan Bumi Aji, zona kedua terletak di Kecamatan Junrejo, zona ketiga terletak di Kecamatan Batu. Selanjutnya yang ketiga yaitu data wilayah studi. Pada studi kasus ini kami membutuhkan beberapa data. Yang pertama yaitu kami mendapatkan data laju pertumbuhan penduduk, presentasi penduduk, serta kepadatan penduduk yang bersumber dari BPS pada tahun 2020. Data yang kedua yaitu jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kecamatan yang ada di Batu. Hasilnya sumbernya yaitu dari hasil proyeksi penduduk tahun 2021. Selanjutnya, yang keempat yaitu ada land use. Pada land use sendiri, antara tiap zona yaitu berbeda-beda. Pada zona 1, land use-nya yaitu pada zona 1 yang terletak di Kecamatan Bumi Aji, berdasarkan BPS, kecenderungan penggunaan tata guna lahannya yaitu bukan pertanian. Hal ini dikarenakan pada wilayah ini terdapat beberapa tempat wisata yaitu Jengkoang, Bukit Teletubbies, Coban Talun, dan sebagainya, sehingga lahan-lahan yang dulunya pertanian kemungkinan seiring perkembangan wisata di sekitar wilayah tersebut beralih fungsi menjadi tempat penginapan atau yang lainnya. Untuk zona kedua sendiri yang terletak pada wilayah Junrejo, ini cenderung tata guna lahannya adalah untuk pertanian. Namun di era sekarang dengan perkembangan yang pesat, maka ada alih fungsi tata guna lahannya menjadi sedikit berubah menuju daerah pemukiman serta pembangunan beberapa tempat wisata. Hal ini dikarenakan untuk menarik wisatawan sehingga diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru, membuka usaha baru, dan lain-lain. Untuk zona 3 sendiri yang terletak di Kecamatan Batu, ini tata guna lahannya cenderung digunakan bukan pertanian, karena ada juga beberapa industri, serta juga ada beberapa tempat edukasi atau pendidikan, seperti SD, SMP, SMA, dan pada zona 3 ini terdapat banyak wisata yang saat ini banyak dikunjungi oleh wisatawan karena memiliki daya tarik yang sangat kuat. Yang kelima yaitu kuat tarik tiap zona. Untuk kuat tarik tiap zona sendiri, pada zona 1 yaitu jumlah kawasan wisata yaitu berjumlah 11. Untuk zona 2 jumlah kawasan wisata berjumlah 3, dan untuk zona 3 jumlah kawasan wisata berjumlah 16. Untuk kuat tarik sendiri kita dapatkan dari hasil pembagian dari jumlah kawasan wisata dibagi dengan jumlah total kawasan wisata, sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk kuat tarik sendiri ini kami menggunakan
pembulatan ke atas. Yang keenam akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Taruna Madya Rian Kurniawan. Selanjutnya ke bagian perhitungan. Ini merupakan perhitungan yang pertama, yaitu trip generation. Yaitu yang dibagi lagi, yang pertama yaitu perhitungan jumlah kendaraan dan perjalanan. Dapat dilihat pada tabel. Lanjut. Lalu setelah mendata perjalanan jumlah mobil dan motor, lalu menghitung rumus regresi, dan dihasilkan rumus regresi untuk sepeda motor yaitu 0,5789 min 1,1579, dan untuk yang regresi mobil yaitu 0,0701 plus 11,943. Lalu setelah mendapatkan rumus regresinya, kita melakukan perhitungan trip production dengan memasukkan koefisien ke dalam rumus sehingga didapatkan nilai-nilai di dalam tabel tersebut. Lanjut. Ini adalah Mungkin saya bisa membantu menjelaskan. Berikutnya yaitu perhitungan dari trip attraction. Trip attraction sendiri yaitu didapatkan dari perhitungan berikutnya dari trip production yang sebelumnya, yang selanjutnya kita masukkan pada tabel berikut ini, lalu didapatkan hasil trip attraction sebagai berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kembali, yaitu Muhammad Rian Kurniawan. Dan ini adalah yang kedua, yaitu perhitungan trip distribusi atau trip distribution menggunakan max asal tujuan. Telah melakukan pendataan dan dalam perjalanan setiap mode yaitu sepeda motor dan mobil nanti akan didapatkan tabel dengan sebagai berikut, dengan nilai E itu berasal dari OI dibagi dengan DI, sedangkan EJ itu berasal dari DJ dibagi oleh OJ. Lanjut. Perhitungan trip distribusi motor analogi itu dibagi menjadi beberapa model, yaitu yang pertama model uniform atau seragam, yang kedua yaitu model rata-rata, yang keempat yaitu model Detroit, yang kelima model furnace, dan ada juga model Fratar. Lanjut. Yang pertama model uniform. Setelah dilakukan iterasi, metrik asal tujuan yang pada masa mendatang dengan menggunakan metode seragam, yang sepeda motor itu tabelnya di sebelah kiri nanti akan memunculkan angka seperti pada tabel, sedangkan pada mobil itu di sebelah kanan pada tabel tersebut yang akan memunculkan nilai tersebut. Lanjut.
Yang kedua adalah model rata-rata atau average. Yang pertama untuk matriks asal tujuan sepeda motor, setelah kami iterasikan ke 15, itu kami iterasi dengan iterasi ke-10 sampai ke-15 itu nilainya sama seperti tabel, sehingga kami tidak melanjutkan perhitungan iterasi dengan nilai average-nya itu 0,866656. Lanjut. Ini yang kedua yaitu matriks asal tujuan pada masa yang akan datang mobil dengan model rata-rata. Sama seperti yang sebelumnya, hasil iterasi ke-15 ini adalah hasil pengulangan dari iterasi ke-10 sampai ke-15 itu hasilnya sama dengan nilai average 1,00006255. Lanjut. Yang ketiga yaitu metode Prata. Ada metrik asal tujuan pada masa akan datang yaitu sepeda motor. Ini literasi ke-11 yang mana hasil iterasi ke-6 sampai ke-11 itu nilainya sama sehingga kami tidak melanjutkan perhitungan iterasi dengan nilai average yaitu 0,77778. Lalu yang kedua yaitu metrik asal tujuan mobil yang pada masa akan datang, metode Pratar. Di tabel yang sebelah kanan itu hasil iterasi ke-15. Sama seperti sebelumnya, iterasi ini pada 11 sampai 15 itu nilainya sama, tidak berubah, sehingga kami tidak melanjutkan perhitungan dengan E mendekati 0, yaitu 0,991228. Lalu ada metode Detroit. Dalam metode Detroit yang pertama ada metrik asal tujuan sepeda motor pada masa yang akan datang. Di sebelah kanan terdapat hasil iterasi ke-11 dengan E mendekati 1 0,7837774 seperti sebelumnya. Hasil iterasi ini sama dengan hasil iterasi ke-6 dan seterusnya sehingga tidak kami lanjutkan perhitungannya. Lalu MAT mobil pada masa yang akan datang dengan hasil iterasi ke-15 dengan E mendekati 1 yaitu 1,000074 yang hasil ini sama seperti hasil iterasi ke-11, ke-12, 13, 14, dan 15 sehingga kami tidak melanjutkannya. Lanjut. Lalu ada yang terakhir yaitu metode Burnes. Yang pertama yaitu metrik asal tujuan masa yang akan datang yaitu moda sepeda motor dengan tabel yang di sebelah kanan yaitu hasil iterasi ke-11 E mendekati 0, mendekati 1 dengan nilai E 0,77778. Dengan asumsi yang sama dengan sebelumnya, hasil iterasi ke-11 ini sama dengan hasil iterasi ke-6 dan yang kedua yaitu metrik asal tujuan mobil. Di sebelah kanan ada tabel iterasi ke-15 dengan E mendekati 1 yaitu 1,008929 dengan asumsi yang sama dengan sebelumnya. Perhitungan hasil iterasi ke-11 sampai ke-15 itu hasilnya sama dan tidak berubah sehingga tidak melanjutkan perhitungan. Lalu setelah metode analogi, ada juga perhitungan model distribution menggunakan metode sintesis yang terdiri dari 4 yaitu metode tanpa batasan atau unconstrained gravity atau CGR, yang kedua single constraint gravity atau SCGR, yang ketiga attraction constraint gravity atau ACGR, dan yang terakhir yaitu DCGR. Lanjut.
Ini adalah untuk menghitung metode dengan metode gravity memerlukan matriks berupa biaya, waktu maupun jarak. Untuk kelompok kami menggunakan matriks biaya dengan rincian yang terdapat pada tabel. Lalu dari matriks biaya tersebut nanti dimasukkan ke dalam matriks fungsi pangkat F dalam kurung CIJ sama dengan CIJ pangkat minus alfa, dengan alfa yang kami ambil itu 0,5. Lalu yang pertama kita melakukan model UJGR dengan diperoleh hasil iterasi ke-11 dengan E sama dengan 1. Lanjut. Lalu untuk yang MAT mobil itu dalam hasil iterasi ke-15 mendapatkan nilai mendekati 0 yaitu 0,991226 dengan asumsi yang sama seperti mode yang analogi, bahwa hasil iterasi ke-11 sampai ke-15 itu nilainya sama dan tidak berubah, sehingga tidak melanjutkan perhitungan iterasi. Lanjut. Yang kedua yaitu metode single constraint gravity atau SCGR dengan MAT sepeda motor. Hasil iterasi keempat itu nilainya selalu sama dari hasil iterasi yang pertama, sehingga tidak kami lanjutkan dengan nilai E itu 0,77778 mendekati 1. Lanjut. Lalu untuk MAT yang mobil itu kita mendapatkan hasil iterasi ke-14 dengan nilai mendekati 0 yaitu 0,991228. Lanjut. Lalu yang model AJGR untuk sepeda motor hasil iterasi yang mohon maaf metrik asal tujuan mobil dengan hasil iterasi kedua dan pertama itu nilainya sama tidak berubah yaitu 0,991227. Lanjut. Lalu yang metode DJGR dengan MAT sepeda motor hasil iterasi ketiga dengan nilai E 1,946064. Lanjut. Lalu yang mobil hasil iterasi ke-8 yaitu dengan nilai E 0,519966. Lanjut. Selanjutnya, setelah melakukan perhitungan trip distribution, lalu kita melakukan perhitungan mode choice, yaitu untuk mengetahui apakah peminatan penggunaan kereta gantung ini berpengaruh dari variabel apa. Kita mendapatkan 3 variabel yang ingin kita uji apakah mereka mempengaruhi minat penumpang terhadap ketersediaan mereka untuk menaiki kereta gantung ini.
variabel yang kami gunakan, yaitu yang pertama variabel usia, yang kedua variabel pekerjaan, dan yang ketiga variabel pendapatan. Yang kita lakukan pertama yaitu uji square. Uji square ini untuk mengetahui hubungan daripada variabel tersebut terhadap variabel minat penumpang. Dengan hipotesis H0 sama dengan variabel X itu tidak berhubungan dengan variabel Y, lalu satu itu variabel X berhubungan dengan variabel Y. Dengan alfa yang kita ambil yaitu 10%. Kriterianya H0 ditolak apabila signifikansi kurang dari alfa. Lalu di bawahnya ada uji statistik dengan tabel yang tertera. Lanjut. Dari tabel output SPSS di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari ketiga variabel dengan nilai 0,000 itu lebih kecil dari alfa yang kita ambil yaitu 0,1, maka H0 ditolak. Interpretasinya berdasarkan hasil uji C-square di atas dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel memiliki hubungan dengan minat penumpang terhadap pembuatan kereta gantung dalam pemilihan mode yang akan digunakan, yaitu variabelnya antara lain variabel usia, pekerjaan, dan pendapatan. Lanjut. Setelah melakukan uji C-square, dilanjutkan dengan uji Wald atau logit biner dengan hipotesis H0 sama dengan variabel X tidak mempengaruhi variabel Y, H1 sama dengan variabel X mempengaruhi variabel Y dengan alfa yang kita ambil adalah 10%. Sebelumnya uji Wald ini atau logit biner ini yaitu suatu uji untuk mengetahui apakah variabel X itu mempengaruhi variabel Y. Dengan kriteria H0 ditolak apabila signifikansi kurang dari alfa dengan uji statistik tabel di bawah. Lanjut. Dari tabel SPSS di atas menunjukkan bahwa hanya ada satu variabel dengan nilai signifikansi 0,14 lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak. Berdasarkan hal tersebut, maka hanya variabel usia yang mempengaruhi minat penumpang terhadap pembuatan kereta gantung dalam memilih moda secara signifikan. Lanjut. Lalu ini adalah uji R-square. Besarnya nilai koefisien determinasi model regresi logit biner ditunjukkan oleh nilai Naegel-Kerke R-square. Nilai Naegel-Kerke R-square adalah sebesar 0,153 variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 15,3%. Sedangkan sisanya sebesar 84,7% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian. Lanjut. Selanjutnya itu ada uji Hosmer and Lemesow. Dalam uji ini, jika nilai Hosmer and Lemesow kurang dari 0,1, artinya ada perbedaan signifikan antara model dengan observasinya, sehingga goodness fit tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Jika nilai Hosmer and Lemesow-nya itu lebih dari 0,1, artinya model mampu memprediksikan nilai observasinya atau dapat dikatakan bahwa model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya. Nilai C-square sebesar 8,512 dengan nilai signifikansi sebesar 0,290. Berdasarkan hasil tersebut,
karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,1, maka model dapat disimpulkan mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan. Lanjut uji regresi logistik dengan tabel di atas. Berdasarkan hasil uji regresi logistik dari tabel di atas, maka persamaan regresi yang didapatkan adalah sebagai itu 5,320 dikurangi 0,787 yang merupakan variabel umur dikurangi 0,038 yaitu variabel pekerjaan dikurangi 0,086 yang merupakan variabel pendapatan. Ya, kesimpulan dari presentasi yang dapat kami sampaikan pada malam ini yaitu maka dari output dari SFPSS yang telah kami hitung berdasarkan uji regresi logistik maka didapatkan persamaan regresi yaitu 5,320 min 0,787 X1 min 0,038 X2 min 0 serta min 0,086 X3. Serta kita dapat mengetahui bahwa minat penumpang terhadap pembuatan kereta gantung tersebut berpengaruh pada penelitian ini sehingga minat penumpang dapat dikatakan cukup tinggi dan banyak penumpang yang berminat untuk atas pembangunan kereta gantung tersebut. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.